Kenapa saya bilang tuntutan politik? Yang di demo DPR RI yang disalahkan polisi. Kan ini aneh juga Bang Heman. Makanya kata Hugeng ya, orang yang berjiwa penjahat pasti akan membenci polisi. Silakan Pak Slamet. Silakan, ada tanggapan soal ini? Oh ya, inilah sorotan publik soal kinerja dan integritas Polri. Itu kan artinya rakyat, publik cinta terhadap kepolisian. Artinya kalaupun kritik keras, justru itu karena cintanya begitu keras. Nah, saya ingin menyoroti begini. Pada saat Presiden melantik Jenderal Polisi Kehormatan Ahmad Doviri sebagai penasehat khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri, maka itu adalah sinyal bahwa Presiden ingin mengambil alih kendali terhadap reformasi Polri. Jadi dari istana, dari atas. Mengapa? Karena dianggap kepolisian setelah sekian puluh tahun, setelah era reformasi, tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ini ibarat ya, pada saat tiba-tiba Presiden ke luar negeri, lalu kemudian dari Mabes Polri membentuk tim, itu kan ibarat seperti seseorang datang ke dokter, belum ada diagnosis dokter, dia bilang saya sehat dokter. Artinya nggak bisa, seperti tukang cukur nggak bisa kemudian mencukur dirinya sendiri, harus ada pihak lain. Oke, niat baik bagus, tapi di dalam politik itu adalah semacam sinyal perlawanan dari Mabes Polri terhadap istana. Jadi Anda menilai bahwa tim reformasi bentukan Kapolri itu bentuk perlawanan terhadap Presiden Prabowo? Dalam perspektif politik itu akan dibaca seperti itu. Politik adalah pertarungan. Jadi adu dulu-duluan. Di dalam narasi politik itu siapa yang mendahului dianggap dia yang mengendalikan dan dianggap dia yang mendahului, artinya respon cepatnya dari situ. Oke, tapi saya harus fair juga. Kalau seperti itu Pak Prabowo nggak mengeluarkan apapun, nggak pernyataan apapun, menteri-menterinya juga tidak mengeluarkan pernyataan apapun, artinya jangan-jangan Pak Prabowo juga nyaman dengan tim reformasi bentukan Kapolri? Belum tentu, karena politik kan tidak selalu dikemukakan di depan, panggung depan. Bisa juga di panggung belakang. Kita akan lihat nanti apa yang akan dikemukakan oleh Presiden. Apakah memang setuju dengan tim reformasi itu? Menurut saya mestinya menunggu dulu. Artinya begini, di dalam pemerintahan kan sudah ada jenderal polisi seperti Jenderal Polisi Kehormatan Agus Andrianto. Kemudian muncul lagi Ahmad Doviri. Presiden saya pikir berharap betul dari dua orang ini. Itu kan juga dari internal Polri yang kemudian pasti juga mewakili lembaga kepolisian. Dia kan purnawirawan. Bukan orang yang di luar dari institusi kepolisian. Maka publik akan membaca, loh ini ada apa dengan kepolisian? Mestinya menurut saya Kapolri sudah, Pak, apapun yang dibentuk oleh istana, oleh pemerintah, kami akan tunduk dan patuh. Karena pasti niatnya baik. Tapi narasi dengan menciptakan tim tersendiri secara internal, artinya sebuah perlawanan senyap bahwa kepolisian bisa menyelesaikan kasusnya sendiri tanpa pihak lain, tanpa harus dari istana, tanpa menghadirkan pihak-pihak akademisi, jurnalis, para praktisi. Internal semua nih? Iya. Nah ini kan mestinya tim itu harusnya kalau Polri mau bikin, saya mengapresiasi kemarin misalnya Kapolri mengundang sejumlah tokoh misalnya untuk berbicara di depan. Saya hadir, saya jadi moderator dan menurut saya itu sejarah karena tidak ada pesanan apapun do and don'ts-nya, lepas semuanya. Itu menurut saya sejarah. Apa yang dikemukakan Pak Arianto tadi itu otokritik, bagus sekali kan? Kan harusnya seperti itu. Jadi jangan defensif loh. Tim reformasi yang dibentuk Kapolri itu defensif. Beda dengan Pak Arianto bilang tadi. Ini
ada 3 jenderal polisi purnawirawan dan mengakui semua. Kalau itu orang-orang di Mabes Polri cara berpikirnya seperti ini, good. Publik akan mengapresiasi. Dan juga jangan kemudian samakan di dalam beberapa kasus yang terjadi. Misalnya tim reformasi yang dilakukan oleh istana. Misalnya istana melakukan reformasi untuk wilayah mana? Ketika wilayahnya masuk di wilayah istana, orang juga akan bereaksi keras. Loh, ini kok jeruk makan jeruk? Harusnya pihak luar harus selalu berpikir seperti itu. Ini kan seperti begini ya. Ini bagi saya nanti seperti Dewan Revolusi yang dibentuk pada tahun 1965 ya. Ketika kemudian ada reaksi orang-orang yang dianggap, karena 52 orang ini kalau terjadi pergantian Kapolri itu bisa menjerat mereka, dianggap sebagai timnya Jenderal Listio Sigit Prabowo. Agak repot juga menurut saya. Padahal belum tentu gitu ya. Padahal belum tentu. Menurut saya masih banyak kok polisi yang bagus, walaupun yang buruk juga banyak. Ya inilah yang kemudian reformasi internal kepolisian harus disoroti oleh publik, karena betapa banyak misalnya dari lembaga-lembaga hukum, kehakiman atau Mahkamah Agung, kejaksaan, kepolisian dan KPK, polisi berada di titik nadir. Artinya memang harus ada yang diangkat, harus ada reformasi. Bahkan saya pernah mengusulkan kalau memang tidak ada lagi polisi yang bagus dan terpaksa harus dilakukan kondisi darurat, ambil saja dari yang purnawirawan, masukkan kembali untuk situasi 2 tahun. Misalnya Jenderal Arianto tadi, kemudian Jenderal Dharma Pongrekun, seperti atau kejaksaan siapa gitu ya, misalnya, seperti kejaksaan. Misalnya seperti itu. Niatnya untuk baik gitu. Nah ini menurut saya polisi mestinya lebih legowo dalam pengertian nggak apa-apa, himpunlah semuanya. Jangan kemudian yang mengkritik, oh ini dari dulu benci polisi, nggak ada tuh. Saya itu dari tahun berapa saya kenal Pak Arianto Sutadi sebagai jurnalis, selalu diskusi. Liputan tahu borok-boroknya seperti apa. Jadi bicara tentu ini persoalan empiris yang kita kemukakan. Ada data, ada fakta. Dan saya juga kerap diskusi dengan Prof. Kiki walaupun berbeda pendapat. Selalu seperti itu. Nah jadi menurut saya dalam perspektif politik ini adalah perlawanan klandestin yang dilakukan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ya, saya kurang setuju ya Bang Iwan ya. Silakan. Yang pertama begini, inilah hebatnya polisi nih, ya, dilakukan yang terbaik masih dikritik, ya, tidak berbuat apa-apa dibilang juga salah. Jadi serba susah juga ini. Kemarin juga Pak Listio Sigit itu kan disuruh mundur Bang Aiman, ketika huru-hara sedang terjadi di mana-mana. Kalau beliau mundur, ya, sesuai dengan mendengarkan beberapa secuil permintaan daripada orang-orang, ya, ini akan terjadi pendudukan di gedung DPR RI yang mengakibatkan chaosnya lebih parah lagi, ya. Disitulah kesempatan para anarko-anarko untuk menggulingkan pemerintahan yang kemarin ada TNI yang ikut jaga juga. Itu satu. Makanya saya bilang tidak sependapat dengan beliau, ya, karena apa? Karena tim transformasi reformasi Polri bentukan daripada Pak Kapolri dengan para Pati Polrinya itu untuk membantu, ya, apa-apa saja yang terjadi di dalam internal Polri. Ini kan harus dibantu nih, apalagi nih tim reformasi ini saya dengar-dengar 9 orang. Bentukan Pak Prabowo Subianto. Enggak mungkin 9 orang bisa mengawasi 579.000 personel kepolisian dari Sabang sampai Merauke, Bang Aiman. Jadi kita harus apresiasi dengan adanya tim transformasi reformasi internal ini. Gitu loh. Nah, itu tandanya bahwasanya Polri ini siap berbenah kapanpun dan siap dikritik.
bukan anti kritik. Nah, justru saya kaget ya Bang Aiman ketika muara daripada tuntutan rakyat ini mungkin bisa diperlihatkan ada 9 tuntutan tanggal 25 November. Sudah dikirim tadi? Ya, udah dikirim tadi. Oke, Coba bisa 9 tuntutan rakyat bisa ditampilkan dulu. Ya. Oke, Bang Aiman, ada 9 tuntutan rakyat Indonesia. Bung Pitra mau ya, saya bacakan di sini. Jadi biar jelas. Yang pertama, bubarkan DPR RI. Yang kedua, turunkan Prabowo Gibran, bubarkan Kabinet Merah Putih, gagalkan proyek penulisan sejarah Indonesia, seret, tangkap dan adili Fadly John karena tidak mengakui adanya pemerkosaan massal pada tahun 98, tolak RKUHP, menuntut transparansi gaji anggota DPR sebab berasal dari uang rakyat. Batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR dan gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Dari 9 tuntutan rakyat ini. Ini yang dikumpulkan oleh salah satu media ya, Tirto ini. Iya. Tapi kan ada yang dan ini juga sudah 17+8 itu. Ya, itu kan itu kan 17 berbeda dengan ini. 17+8 itu tanggal 5 Septembernya Bang Aiman. Ini awal dasar permulaannya. Sebelum kerusuhan ini. Sebelum kerusuhan. Oke. Artinya kan aspirasi rakyat ini termaktub dalam 9 tuntutan ini. Ya. Nah, terjadi kerusuhan dan terjadi insiden tanggal 28 Agustus berubahlah menjadi 17+8 tadi. Artinya kalau kita memang konsisten, tuntutan rakyat sebenarnya ini. Makanya saya bilang kemarin di beberapa stasiun televisi, ini adalah tuntutan politik. Kenapa saya bilang tuntutan politik? Yang di demo DPR RI yang disalahkan polisi. Kan ini aneh juga Bang Aiman. Makanya kata Hugeng ya, orang yang berjiwa penjahat pasti akan membenci polisi. Itu. Okay. Jadi siapapun yang berjiwa penjahat dan hatinya memiliki jiwa penjahat pasti dia benci dan geram terhadap polisi. Saya di sini bukan berarti untuk membela polisi Bang Aiman, tapi ingin meluruskan tuntutan demo yang pertama itu adalah 9 poin ini. Saya tahu, orang yang berjiwa penjahat pasti membenci polisi. Kita kembali saat lagi, kita akan bahas itu. Oke.